Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hairil Anam Arif dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian dari kelas D dengan NIM 131. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yaitu tentang analisis kelayakan finansial pada usaha tani pada komoditas cabai jamu di Desa Pekandangan Tengah, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb. Nah, langsung saja ke pendahuluan, di mana cabai jamu atau dikenal juga sebagai cabai Jawa atau bahasa Latinnya itu Piper retrovatum. Nah, adalah salah satu jenis rempah-rempah asli Indonesia yang biasanya digunakan terutama sebagai obat tradisional dan juga bumbu dan bahan campuran minuman lainnya. Nah, perkembangan cabai jamu cukup baik dengan berkembangnya industri sebagai obat tradisional di masa kini modern, juga ada dukungan kecenderungan mengenai kembali ke alam sehingga meningkatkan kebutuhan obat-obatan yang berasal dari alam. Nah, tentunya di Madura, di Pulau Madura merupakan salah satu pulau yang berada di Provinsi Jawa Timur. Nah, Madura memiliki 4 kabupaten dengan terdirinya salah satunya yaitu Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Nah, di Madura sebagai besar masyarakatnya memilih profesi sebagai petani dalam melakukan pekerjaan setiap harinya. Nah, pertanian menjadi salah satu sektor unggulan yang memiliki kontribusi sebesar 3,87% terhadap pembentukan PPDB yang berada di 4 kabupaten di Madura. Nah, selanjutnya itu masuk kepada pembahasan. Nah, di pembahasan kali ini yaitu klasifikasi usaha tani, di mana berdasarkan bentuknya yaitu usaha tani cabai jamu yang dijalankan oleh petani tergolong dalam jenis usaha tani perseorangan. Hal ini dikarenakan petani memiliki lahan sendiri dan menganggap melakukan kegiatan pertanian sendiri dengan dibantu keluarga dan beberapa tenaga kerja luar keluarga. Nah, berdasarkan dari polanya yaitu usaha tani ini yang dijalankan oleh petani tergolong dalam usaha tani khusus, di mana hal ini dikarenakan hanya satu komoditas saja yang diusahakan oleh petani yaitu cabai jamu. Nah, selanjutnya itu berdasarkan coraknya usaha tani yang dijalankan oleh petani termasuk ke dalam usaha tani komersial atau usaha tani dinamis karena usaha tani yang dijalankan merupakan usaha tani dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau profit oriented. Petani menjual seluruh hasil usaha tani cabai jamunya guna memperoleh keuntungan, tidak ada yang digunakan atau untuk dikonsumsi oleh anggota keluarga. Nah, berikut ini yaitu input produksi, di mana input produksinya ada bibit, pohon kelor, pupuk, linggis, dan alat penyiraman. Nah, untuk selanjutnya itu masuk ke analisis biaya usaha tani. Nah, yang pertama yaitu biaya tetap. Nah, biaya tetap merupakan biaya yang tidak dipengaruhi oleh besar jumlahnya produksi. Nah, yang artinya jumlah produksi bertambah maka biaya harus dikeluarkan tidak ikut bertambah. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh petani dalam usaha taninya meliputi linggis, alat penyiraman berikut adalah tabel rincian dari biaya tetap yang harus dikeluarkan. Nah, untuk biaya linggisnya itu 50.000 dan alat penyiramnya itu seharga 50.000. Nah, selanjutnya itu biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang dipengaruhi oleh besarnya jumlah produksi, yang artinya jika jumlah produksi bertambah, maka biaya yang harus dikeluarkan juga ikut bertambah. Biaya variabel yang dikeluarkan oleh petani dalam usaha tani yaitu bibit, pohon, kelor, pupuk oska, pupuk urea, dan tenaga kerja. Nah, berikut ini tabel di samping adalah rincian dari biaya variabel yang harus dikeluarkan, yaitu bibit dengan harga satuannya yaitu 3.000 dan untuk jumlahnya itu
3 juta. Dan pohon kelor harga satuannya itu 3.000, jumlah harganya itu 3 juta. Dan pupuk Oska yaitu 300 kilogram, yaitu harga satuannya 1.400 kilogram. Dan pupuk urea 400 kilogram dengan harga satuannya itu 2.500 per kilogram. Dan pupuk kandang 50 sak yaitu 8.000 per saknya. Dan tenaga kerja yaitu meliputi per 6 kali panen dalam 1 tahun, yaitu ada 4 orang tenaga kerja dan 1 orangnya itu harga satuannya itu 50.000, sehingga jumlah dari 6 kali panen yaitu 600 ribuan per panen. Nah, selanjutnya itu biaya eksplisit. Nah, biaya eksplisit sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan produksi maupun operasional. Nah, biaya implisit ini yang harus dikeluarkan pada usaha tani cabai jamu yaitu bibit, pupuk poska, pupuk urea, pupuk kandang, dan tenaga kerja. Nah, berikut ini adalah biaya rincian eksplisit yang harus dikeluarkan, yaitu ada bibit, pupuk poska, pupuk urea, pupuk kandang, tenaga kerja, yang dimana harga satuannya bibit itu 3.000 dan pupuk poska itu 1.400 per kilogram, dan pupuk urea 2.500 per kilogram, dan pupuk kandang sendiri 8.000 per sak. Dan untuk tenaga kerja yaitu meliputi 4 orang, harga satuannya per orang itu 50.000. Nah, untuk kesimpulannya di sini yaitu cabai jamu merupakan komoditas yang banyak diminati di desa Pagandangan Tengah, karena keuntungannya yang menjanjikan, proses yang cukup panjang, dan banyak menguras tenaga dalam penanaman cabai jamu. Cabai jamu biasanya tumbuh pada tanah yang berbatuan dan membutuhkan banyak air supaya tidak mengalami kekeringan di atas pohon. Nah, Desa Pagandangan Tengah, Kecamatan Buluto, Kabupaten Sumeneb, menjadi salah satu penghasil cabai jamu terbesar dan terbaik juga di Jawa Timur. Pada pemilihan komoditas cabai jamu ini diperoleh hasil sebesar 300 kilogram, harga yang ada di pasar sebesar 75.000, sehingga penerimaan petani cabai jamu dalam 1 kali produksi yaitu 22.500.000 dengan keuntungan 14.390.000. Nah, berikut ini hasil wawancara saya dengan petani yaitu yang bernama Bapak Basir. Beliau berusia 60 tahun dan beliau adalah petani cabai jamu. Nah, ini beberapa dokumentasi yaitu eh, pada petani Bapak Basir dan lahan eh, tanah milik Bapak Basir. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.